Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang komposisi isometri. Dengan beranggotakan saya sendiri Hafifah Furaini dengan NIM 21029152. Saya Windy Pratama Putri dengan NIM 19029056. Saya Sindika Puspita dengan NIM 21029042. Saya Marefli dengan NIM 21029058. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang kami bahas itu adalah refleksi geser. Definisi dari sebuah refleksi geser adalah sebuah transformasi R dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar sehingga R sama dengan GAB MG. Ada 3 buah sifat dari refleksi geser. Yang pertama itu adalah hasil kali dari dua buah translasi adalah translasi. Yang kedua, hasil kali dari 2 buah refleksi pada 2 garis adalah translasi atau rotasi. Yang ketiga, hasil kali dari 2 buah rotasi adalah translasi atau rotasi. Dari 3 sifat tadi dapat diungkapkan dalam 2 teorema, yaitu teorema 12.1 dan 12.2. Nah, di sini saya Hafifah Furaini akan menjelaskan tentang teorema 12.1. Yang dimana hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, buktinya seandainya diketahui rotasi RAQ dan translasi GBC terdapat pada ruas garis BC. Sehingga pada kasus 1 diketahui GBC dikali RAQ sama dengan RBQ. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita membuat sebuah ruas garis BC. Kemudian kita membuat dua garis sejajar yaitu S dan T yang berpotongan tegak lurus terhadap ruas garis BC. Kemudian S dan T ini sejajar dengan ruas garis BC. S dan T ini sejajar memotong ruas garis BC. Kemudian tarik ruas garis PQ yang tarik sebuah ruas garis PQ yang sejajar dengan BC memotong garis S di P. Ruas garis S itu ada di P dan T di Q. Sedemikian sehingga dihasilkanlah ruas garis PQ ini sama dengan setengah dari ruas garis BC. Kemudian menarik garis R memotong garis S di titik A dan besar sudut R ke S adalah setengah Q. Kemudian kita menarik garis R memotong garis S sehingga memotong garis S di titik A dan besarnya itu sama dengan setengah P. Dan yang terakhir perpanjang garis R sehingga kita perpanjang garis R sehingga memotong di garis P yaitu di titik P. Nah, seperti yang kita ketahui pada teorema sebelumnya yaitu teorema 10.3 di mana GBC sama dengan MT dikali MS, dan menurut teorema 11.2 RAQ sama dengan MS dikali MR, sehingga diperolehlah GBC dikali RAQ sama dengan MT dikali MS dikali MS dikali MR, sehingga dihasilkanlah MS ini adalah identitas, sehingga MT dikali identitas dikali MR menghasilkan nilai MT dikali MR, sehingga kita dapatlah hasil akhir yaitu RE kali P. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus 2 yaitu RAQ dikali GBC itu sama dengan RET. Untuk memperjelas kita akan menjelaskannya melalui gambar. Langkah pertama yaitu kita akan membuat ruas garis BC. Yang kedua kita akan membuat 2 garis sejajar yang berpotongan berpotongan pada BC dan saling tegak lurus yaitu titik S dan T. Selanjutnya kita akan menarik garis PQ sejajar dengan BC, di mana
P itu yaitu memotong titik T, dan Q itu memotong pada titik S. Selanjutnya kita akan menarik garis R, yang memotong garis T pada titik E, dan besar sudut T ke R itu yaitu 1/2 pi. Selanjutnya itu kita perpanjang garis R sehingga memotong S di titik A, sehingga besar sudut S ke R itu 1/2 pi. Menurut teorema 10.3, GBC itu sama dengan MS kali MT. Dan menurut teorema 11.2, RAP itu sama dengan MR dikali MS. Sehingga diperoleh RAP dikali GBC itu sama dengan MR dikali MS dikali MS dikali MT. Dan sama dengan MS dikali identitas dikali MT. Kenapa identitas? Karena di situ terdapat dua sifat yang saling berdekatan sehingga menghasilkan identitas. Sama dengan selanjutnya itu MR dikali MT sama dengan rotasi E dikali P. Jadi terbukti pada kasus kedua yaitu bahwa RAP dikali GBC itu sama dengan RFP. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teorema 12.1, di mana bunyinya yaitu setiap hasil kali sebuah refleksi pada sebuah garis dengan sebuah rotasi mengelilingi suatu titik yang tidak terletak pada suatu garis tersebut adalah refleksi geser. Untuk buktinya yaitu diketahui refleksi MS dan RAQ andaikan T sembarang garis melalui S dan R garis melalui A, sehingga besarnya sudut adalah setengah Q, sehingga MS dikali RAQ sama dengan MS dikali MT ditambah MR. Nah, akibat dari teorema 12.2 yaitu akibat pertama dapat kita jelaskan berdasarkan gambar. Bunyi dari akibat pertama yaitu apabila ada ruas garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap pada garis S, maka hasil kali suatu geseran GAB dengan refleksi MS adalah sebuah refleksi geser. Selanjutnya yaitu GAB dikali MS sama dengan geseran CB dikali geseran AC dikali MS, di mana ini merupakan teorema dari 10.7. Dari sini bahwa geseran AB terhadap A sama dengan D. Geseran CB dikali geseran AC sama dengan geseran CB dikali geseran AC terhadap A sama dengan geseran CB terhadap D. Maka geseran CB dikali geseran AC sama dengan D. Selanjutnya GCB dikali MR dikali MS dikali MS. Di sini berdasarkan teorema 10.3 dengan RR sejajar dengan S, jarak RS yaitu setengah AC. Selanjutnya yaitu GCB dikali MR dikali MS kali MS sama dengan GCB dikali MR dikali identitas sama dengan GCB dikali MR sama dengan R. Dengan di sini R, di mana R itu sejajar dengan CB. Akibat kedua berbunyi yaitu apabila ada garis R, S, dan T tidak berpotongan dan tidak mempunyai pasangan yang sejajar, maka setiap hasil kali refleksi-refleksi MR, MS, dan MT adalah suatu refleksi geser. Bukti: dipunyai garis R, S, dan T tidak berpotongan dan tidak ada pasangan yang sejajar. Misalkan perpotongan garis T dan S adalah A, perpotongan garis R dan S adalah B, dan perpotongan garis T dan R adalah C. Selanjutnya yaitu refleksikan A terhadap garis RS dan T. Selanjutnya refleksikan C terhadap garis R, S, dan T. Lalu hubungkan A aksen dan C aksen.
Lalu bagi garis AA aksen menjadi dua bagian sama panjang dan titik tengahnya M. Lalu bagi garis CC aksen menjadi dua bagian sama panjang dan titik tengahnya kita beri N. Lalu hubungkan titik M dan N sehingga diperoleh sumbu refleksi geser U. Lalu refleksikan A terhadap U sehingga diperoleh A double aksen. Selanjutnya refleksikan C terhadap U sehingga diperoleh C double aksen. Selanjutnya hubungkan A double aksen dan C double aksen dan dapat diperoleh bahwa panjang A double aksen itu sama dengan C panjang C aksen double aksen. Jadi hasil kali refleksi-refleksi MR, MS dan MT adalah suatu refleksi geser. Baik, contoh soal, diketahui titik A, B, P, setiap tiga titik tidak ada yang kolinear. Apabila S sama dengan ruas garis AB, maka lukislah P aksen sama dengan GAB kali MS terhadap P. Pertama, kita lukis ruas garis S. Selanjutnya kita lukis ruas garis AB yang berada di S. Dan kita buat dua ruas garis sejajar terhadap S yang tegak lurus dengan S. Garis E dan R. Baik, kita anggap titik P berada di luar ruas garis S. Baik, untuk mencari GAB, itu sama dengan MR kali MT. P aksen sama dengan G AB dikali MS terhadap P sama dengan MR dikali MT dikali MS terhadap P. Baik, yang pertama kita refleksikan titik P terhadap garis S. Selanjutnya kita refleksikan lagi terhadap garis P. P1. Dan selanjutnya kita refleksikan terhadap garis R. Maka bentuk lukisan P aksen sama dengan GAB kali MS terhadap P seperti gambar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.